ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Bapak-bapak sekalian, jamaah sholat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih melanjutkan tentang masalah gambaran hari kiamat. Karena pada bulan yang lalu, alhamdulillah kita sudah selesai satu bagian. Kira-kira kalau ada pertanyaan, surga dan neraka itu sudah diciptakan atau belum? Kira-kira kita bagaimana menjawabnya, Bapak sekalian? Sudah? Iya. Iya? Bapak? Sudah diciptakan. Pernah dengar ada yang menyatakan belum? Apakah ada pernyataan bahwa ternyata neraka dan surga belum? Iya. Pernah ada suara-suara seperti itu, bahwa surga dan neraka sudah ada apa belum? Ya. Yang jelas, kalau kita lihat indikasi dari semua riwayat, dipastikan bahwa surga dan neraka sudah tercipta. Ya. Banyak indikasinya. Pertama, mungkin masih ingat materi yang bulan kemarin, Rasulullah SAW menegaskan, "Lau ta'lamu ma a'lam," kalau kalian mengetahui apa yang saya ketahui, "la dhahiktum qalilan," kalian tidak banyak tertawa terbahak-bahak, "wa la bakaitum katsiran," kalian akan sering-sering menangis. Ya, kenapa menangis? Karena fokus ke beratnya tanggung jawab. Ya, beratnya pertanyaan. Ya, enggak usah jauh-jauh sampai ke akhirat lah. Kita laporan pertanggungjawab tahunan kita aja, kita susun. Ya, tiap tahun laporan akhir tahun kita agak berat. Ya. Kalau banyak pertanyaan. Ya. Apalagi kemudian kalau pertanyaan itu terkait akhirat nanti di kuburan, enggak ada yang luput. Ya. Mali hadzal kitab, sampai orang kafir nanti menyatakan, catatan apa ini? La yughadiru saghiratan, tidak ada yang luput dikit pun. Saghirah, baik yang kecil wala kabirah, dan yang besar semuanya tercatat. Ya. Jadi tidak ada yang luput. Ya. Yang kemudian membahagiakan kita adalah manakala dari catatan itu ada yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebutkan bahwa salah satu yang membahagiakan kita, seperti pernah kita sampaikan di sini, adalah kullu ummati mu'afa, semua umatku semuanya akan berhak mendapatkan ampunan Allah selama kita tidak murtad, selama kita tidak munafik, walaupun imannya dikit, tetap berpeluang untuk mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Nah, syaratnya itu saja. Ya. Illal mujahirin, kecuali orang yang berani berbuat dosa terang-terangan. Ya, terang-terangan. Disebutkan oleh Rasulullah, wa inna minal mujaharah, orang termasuk yang disebut terang-terangan, orang yang sendirian di malam hari berdosa. Enggak ada yang lihat, enggak ada yang dengar. Lalu dia tertidur. Laqad satarallahu alaihi, Allah telah menutup dan mengampuni dosanya karena tidak ada yang terinspirasi dengan melihat dan mendengarkan dia. Tetapi di pagi hari dia bangun, namun dia ceritakan orang lain. Tahu nggak dari mana? Saya sampai minum minuman keras, luar biasa, hebat, menyenangkan. Ya, sakau, ya, kayak gitu. Nauzubillah, cerita begitu, ya, itu kemudian seolah-olah dianggap terang-terangan karena sudah kemudian dilihat dan didengarkan orang lain. Perbuatan buruk dilihat dan didengar orang lain itu bisa menginspirasi.
Apalagi kalau menceritakan bukan dalam rangka diambil itibarnya. Ya beda kalau orang yang baru berbuat dosa di masa lalu dan tobat, baru dia cerita, dulu waktu saya seperti ente, ya kan, dulu waktu masih preman, ya cerita begini, untuk diambil pelajaran nggak ada masalah, karena beda nuansanya dengan orang yang membanggakan. Kenapa? Karena seperti tadi, bahwa orang-orang yang kemudian masih merasa malu, ya walaupun di hadapan Allah dia yakin dia tapi masih tetap berdosa, tapi menjaga diri dari orang lain, itu insya Allah karena rasa malu, belum berani berdosa terang-terangan, maka itu tetap berhak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya diserahkan. Masih ingat gak waktu dulu kalian dilema kerja begini, ini kan ada begini, iya, tapi karena gak ada yang tahu, kata Allah, saya hapuskan karena itu hanya aku dan engkau. Nah itu juga membahagiakan nanti ketika ada hal-hal dosa yang terjadi, tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah, maka itu kemudian mendapatkan penghapusan karena tidak ada yang terinspirasi. Artinya apa Bapak-Bapak sekalian? Bahwasanya itu ampunan. Nah, makanya kata Rasulullah, la dhahiktum qalilan, ya, kalian sedikit tertawa, wala bakaitum ya katsiran, dan kalian akan sering menangis. Makanya Rasulullah itu orang yang sering menangis kayak gitu. Sering menangis. Ya karena hati Rasulullah senantiasa terkait dengan akhirat. Makanya pas dibacakan ayat, ya, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. Bagaimana nanti kelak di hari kiamat ketika setiap umat, setiap kelompok kami datangkan semua nabinya. Ya, berbaris, ini Nabi Hud, ini umatnya, Nabi Saleh, ini umatnya. Di hari kiamat. Wajibna bika ala haula'i syahida, wahai Rasulullah. Lalu setelah para nabi itu ngumpul semua dengan anak buahnya, dengan umatnya, wajibna bik, lalu saya datangkan engkau ya Rasulullah menjadi saksi terhadap seluruh nabi yang diutus itu. Coba kata Rasulullah, cukup nangis beliau karena mengingat beliau bertanggung jawab terhadap seluruh nabi yang diutus untuk ditanya, benar nggak ajarannya Nabi Saleh? Benar nggak ajarannya Nabi Hud? Kalau Rasul nyatakan benar, bangga kemudian ya, diterima di sisi Allah. Begitu besar tanggung jawab Rasulullah. Makanya nangis bahwa bukan hanya tanggung jawab umat Islam, kan? Sampai seluruh nabi yang diutus sebelum beliau, beliaulah sebagai penanggung jawabnya. Ya, makanya pas kemudian sebelum terjadinya yang disebut padang mahsyar itu, ya, orang-orang kan pada kemudian berteriak, begitu lamanya di padang mahsyar tidak diadakan hisab, belum diadakan penimbangan, manusia semuanya ngumpul dan mengharap kepada Nabiullah Adam. Katanya, wahai Nabiullah Adam, engkau manusia pertama, engkau nabi pertama, minta kepada Allah supaya segera dihisab. Kata Nabi Adam, saya pernah memohon memakan buah pohon terlarang, saya malu sama Allah, silahkan pergi ke yang lain. Ujungnya berakhir di Rasulullah SAW. Itu makanya beliau disebut Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Makanya Rasulullah betapa menangis pas dengan betapa besar tanggung jawab Rasulullah di akhir hayatnya. Nah, jemaah Rasulullah, apa kata Rasulullah? Sampai sahabat menyatakan, "Mala ra'aita ya Rasulullah?" Emang apa yang pernah engkau lihat ya Rasulullah? Kata beliau, Ra'aitul jannata wan nar, saya pernah melihat surga dan neraka. Ya luar biasa. Ya, surga dan neraka. Walaupun kalau pertanyaan kita, kok sudah melihat surga? Kok sudah melihat neraka? Jangankan itu, sampai pertanyaan apakah beliau telah melihat Allah, itu ulama kita terbagi dulu. Ada yang menyatakan sudah lihat pas ke Siti Isra Mi'raj itu kan? Ada yang menyatakan tidak, tapi nggak ada yang pasti dari dua itu. Maksudnya ulama tetap berbeda pendapat. Artinya apa? Sudah melihat surga dan neraka. Bahkan sumber surga dan neraka itu Allah pun ada yang menyatakan Rasulullah pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Nabiullah, ya, siapa Musa meminta kepada Allah, Arinallah jahrah. Ya, umatnya menyatakan, wahai Musa, kami percaya kepada engkau, syaratnya satu, tampilkan Allah nongol di sini.
ya kan? Udah diminta oleh mereka. Tapi Rasulullah nggak minta, dikasih. Ya. Nggak pernah minta masuk neraka, dikasih oleh Allah. Ya. Termasuk pertanyaannya adalah surga yang ditempati Nabiullah Adam dan Hawa pertama kali kan disebut surga juga kan? Berarti sudah jelas ada. Cuman pertanyaannya, apakah surga yang nanti akan kita tempati adalah tempat surganya ada waktu awal-awal ada atau bukan? Itu juga masih perdebatan. Nih, kalau kita baca bukunya Ibnu Qayyim, Hadil Arwah ila Biladil Afrah, mengarahkan jiwa ke negeri kebahagiaan. Ya, di sini diterjemahkan tamasya ke surga. Di situ disebutkan perdebatan ini bahwa apakah itu nanti surga kita atau bukan. Ada yang menyatakan bukan karena di surga asli nggak ada dosa, dan di situ beliau salah karena harus makan buah kuli. Itu hanyalah tempat pelatihan kayak gitu. Itu memberikan gambaran bahwa kehidupan di bumi nanti tempat beliau akan ke sana semuanya banyak yang halal walaupun satu yang haram, tetapi potensi haram menjebak orang masih tetap tinggi. Masih tetap tinggi. Apalagi kayak suasana kita seperti hari ini. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Surga dan neraka bertingkat apa enggak? Bertingkat. Iya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Tingkatan neraka ke atas apa ke bawah? Ke bawah. Kalau kemudian tingkatan surga ke atas. Alasannya apa? Alasannya adalah orang-orang kafir dianggap membumi, tidak pernah melangit jiwa. Tidak pernah melangit. Karena selalu jiwanya hanya bumi ini, pakaian, makanan, seks, kekuasaan. Jarang mau balik ke Allah melalui jalan Rasulullah SAW. Akhirnya kan kita pernah bahas di sini. Ketika roh orang kafir dicabut oleh malakul maut, diantar naik untuk dilapor di sisi Allah, baru di langit pertama saja mereka sudah tidak diberikan pintu oleh penjaga malaikat. Langit pertama dibalikin ke bumi karena tidak pantas jiwa itu naik, karena selama hidupnya di bumi ini memang tidak pernah melangit. Jadi pantasnya disebut bahwa surga yang paling ringan adalah neraka paling ringan adalah neraka paling atas. Dan kemudian makin ke bawah makin naudzubillah dari beratnya azabnya. Makanya kemudian disebutkan bahwa paman Rasulullah bernama Abu Thalib, iya kan? Abu Thalib itu kan pas mau meninggal dikerumuni oleh pamannya. Ada Abu Sufyan di situ. Ada Abu Lahab, tidak mau Rasulullah mendekat. Karena mereka berprinsip Abu Thalib ini sudah membela Muhammad habis-habisan. Jangan sampai dia memurtadkannya dari agama nenek moyang. Sehingga ditungguin Pak Rasulullah kasih kesempatan masuk. Akhirnya Rasulullah memaksa masuk sebelum dia meninggal dunia. Ketika udah mulai terengah-engah napasnya, dia langsung menyatakan, ya wahai pamanku, qul kalimatan, katakan satu kata saja, uhajju bika indallah, nanti saya akan kemudian membela engkau di hadapanmu. Saya sedih. Pengorbanan beliau itu luar biasa kan ke Rasulullah, secara politik, secara harta, tapi saya belum masuk Islam secara nyata ya. Makanya sampai Rasulullah bisa-bisa begitu. Nah ini meninggal, kata dia, cukup saya sama agama om-om kamu ini. Meninggal, gak berhasil masuk Islam. Akhirnya muncul mohon maaf egoismenya Rasulullah, diludahin air mati. Kata beliau, air ludah saya pun haram kena api neraka. Coba, air ludah saya saja haram kena api neraka. Gara-gara begitu dia nanti dimandikan dengan ludah Rasulullah, campuran air itu, biar aman dari azab neraka kan? Itu prinsip beliau. Tapi malah ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta,
engkau nggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling engkau cintai sekalipun. Anak kamu, istri kamu, bukan kamu tempatnya hidayah. Kamu hanya bisa nasihatin, kamu hanya bisa ngasih masukan. Tapi mereka masuk Islam, dapat hidayah dengan tulus, itu bukan wilayah kamu. Iya, ditegur Rasulullah gitu, bahwa nggak bisa. Walaupun gitu tetap syafaat, yaitu syafaat Rasulullah agar pamannya dapat siksaan neraka terendah, yaitu di neraka teratas paling rendah dengan api, sendal api, apabila ia injak sampai kemudian mencair karena panasnya hingga kemudian kubur-kuburnya, naudzubillah, itulah yang terbaik. Naudzubillah. Nah, ada pun kemudian surga bertingkat ke atas, karena sejauh bagaimana jiwa kita melanglang buana kepada Allah setiap saat, mengikuti petunjuk Rasulullah, mengikuti tingkat keimanan kita, maka sejauh itu pula kemudian kita akan menempati tingkat yang tertinggi. Makanya kemudian masih mungkin kita ingat hadis tentang orang yang hafiz Quran, penghafal Quran, rajin baca, rajin belajar, rajin mengamalkan, sampai disebutkan ini Iqra warattil, baca terus kama kunta taqra wa turattil di dunia, seperti dulu engkau di dunia ngaji, engkau mengamalkannya. Fa inna akhir manzilatin, posisi nanti kamu terakhir di surga di ayat terakhir yang engkau baca. Itu betapa penghargaan terhadap kaidah yang makin tinggi, bacaannya makin naik dan kemudian terakhir di tempat yang tertinggi. Insya Allah ini secara simbolis tentang tingginya. Makanya disebutkan bahwa tingkatan surga tertinggi adalah yang kita sebut al-firdaus. Atasnya itu sudah arsy Allah Subhanahu wa taala. Yang tertinggi ini tempatnya para al-anbiya wal mursalin, para anbiya, mursalin, siddiqin, orang-orang jujur kayak Abu Bakar As-Siddiq, syuhada salih. Nah, Bapak-bapak sekalian, makanya neraka disebutkan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik disebutkan berada di neraka paling ujung terakhir. Juga masih hadis kemarin itu, Rasulullah pernah duduk bersama begini, tiba-tiba ada suara keras. Kata Rasulullah, kalian tahu nggak apa suara itu? Kata sahabatnya, enggak lah ya Rasulullah. Kata beliau, ada hajarun, itu adalah batu rumiya finnar, dilemparkan ke neraka berapa tahun yang lalu, 70 tahun yang lalu, sab'ina rifan, baru tadi pas kalian dengar suara itu baru sampai ke dasar neraka. Naudzubillah. Betapa dalamnya. Makanya orang munafik sebagai orang yang lebih jelek dari orang kafir disebut berada di paling bawah. Bidarkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira, dan tidak akan bakalan ada yang mampu menolongnya. Naudzubillah. Yang kedua, pintu-pintu neraka. Pintu-pintu neraka. Di sini juga disebutkan bahwa neraka jahanam itu memiliki 7 pintu, sebagaimana 7 pintu ini sesuai dengan tingkatannya. 7 pintu. Makanya di Quran di surah Al-Hijr Allah katakan begini, wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Sungguh neraka jahanam la maw'iduhum adalah janji untuk mereka dapatkan siksaan di dalamnya bagi orang-orang kafir. Apa kata Allah? La sab'atu abwab. Neraka itu memiliki 7 pintu. Sab'atu abwab. Likulli babin minhum juz'um maqsum. Setiap pintu masing-masing memiliki calon penghuni, calon orang-orang yang akan memasukinya yang telah dibagi-bagi sesuai dengan posisi mereka ketika di dunia. Naudzubillah. Nah, ke-7 pintu ini sekaligus tingkatannya oleh Ibnu Jurayj dikatakan bahwa pertama adalah Jahannam, kemudian neraka Ladza, lalu neraka Hutama, lalu neraka Sa'ir,
neraka Saqar, ada neraka Jahim dan pintu neraka Hawiyah. Itu pendapat ya beliau. Nah, makanya kemudian ya dibawa ya di poin kedua itu Bapak bisa lihat Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata pintu-pintu neraka akan selalu tertutup sebelum dimasuki oleh penghuninya nanti pada hari kiamat. Ya. Ini juga mengindikasikan bahwa surga dan neraka sudah kemudian tercipta. Ya. Dan selalu tertutup dan surga dan neraka pun juga tertutup dua-duanya. Makanya kemudian di hadis yang menjelaskan pertama surga itu terbuka, ya kalau kita melihat nanti di akhirat kelak, ketika kemudian Rasulullah sudah menghadap Allah, ya meminta agar digerakkan perhitungan amal, maka kemudian setelah itu Rasulullah diizinkan untuk menghadap ke surga. Lalu kemudian beliau ketuk-ketuk sampai malaikat penjaga surga bertanya, "Man anta? Kamu siapa?" Lalu dia mengatakan, "Ana Muhammad, saya adalah Muhammad." Maka ya, penjaga surga menyatakan, "Inilah nama yang saya diperintahkan jangan pernah membuka surga kalau bukan nama itu yang mengetuk." Ya, sampai Rasulullah menyatakan, "Kita yang terakhir di bumi ini, tetapi kita yang pertama masuk surga." Luar biasa. Coba betapa penghargaan Allah terhadap umat Rasulullah. Sebagai penghulunya dia di belakang. Ya, tapi sebagai penghargaan kita yang pertama memasuki surga dulu. Insyaallah. Ini adalah luar biasa. Jamaah yang dirahmati. Poin ketiga. Sekarang di antara pertanyaan adalah ya, di neraka ya, ada makan dan minuman kan? Ya. Kalau kita mau berpikir secara logis, ya ngapain ada makanan? Ya. Bukannya makan itu karena kita lapar. Bukannya bagusnya dibikin lapar aja, biar tersiksa juga kan? Iya. Kalau kita mau pikir, kalau bukan hak asasi orang yang di penjara nggak usah kasih makan kan? Kalau mau nggak mikir hak asasi, iya. Tapi ternyata, iya di akhirat pun dijelaskan di Quran di Sunnah pun di sana ada makanan, di sana ada minuman, tapi makanan dan minuman tidak seperti yang kita pikirkan. Demi untuk menghilangkan rasa lapar dan demi untuk kemudian menghilangkan rasa haus, sama sekali tidak demikian. Tapi makan dan minum adalah bagian dari paket siksaan Allah kepada para pendurhaka. Nauzubillah. Makanya kalau kita lihat di sini ada beberapa kategori makanan penduduk neraka ada yang disebut zakum. Ya, di makanan yang zakum, yaitu pohon yang mayangnya seperti kepala setan. Ya, jadi nggak bisa dijelaskan jeleknya di mana ya mayangnya pohon zakum itu. Jadi paling enak kok begitu jeleknya kayak setan. Walaupun kalau kita nanya udah ada yang pernah lihat setan nggak ada. Kita hanya mikir setan itu jelek. Itu aja kan. Sama kalau kita ditanya gini, ada nggak yang pernah lihat malaikat? Ya nggak pernah. Ya. Tapi bahwa malaikat itu tampan, indah, benar apa tidak? Ya indah. Ya, indah. Makanya kemudian jadi simbol setan, simbol keburukan, dan malaikat simbol kemudian keindahan dan ketampanan kayak ini. Ya. Makanya kemudian pernah kita ceritakan di sini begitu tampannya Nabi Yusuf sampai perempuan-perempuan penguasa di Mesir ketika melihat dia menyatakan hadza ini bukan bashar, hadza malakun karim, malaikat. Jadi nggak bukan Nabi Yusuf malaikat karena ketampanannya, karena memang ketampanan, keindahan adalah simbol malaikat. Makanya di sini katakan, naudzubillah, pohon zakum begitu jeleknya sampai disebut bahwa mayangnya seperti kepala setan. Makanya di surah, ya, di Quran surah As-Saffat, Allah katakan, "Adzalika khairun." Apakah kemudian posisi di surga, kenikmatan surga itu kemudian tidak lebih baik? Nuzulan, ya. Bukankah itulah tempat terbaik an-syajaratuz zakum, atau pohon zakum yang merupakan makanan neraka? Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Kami jadikan kemudian pohon zakum itu sebagai azab bagi lidh-dhalimina, orang-orang yang zalim. Innaha syajarah, apa pohon zakum itu? Kata Allah, itu adalah pohon takhruju fi aslil jahim. Dia takhruj,
tumbuh dari dasar neraka yang paling dalam, yaitu jahim. Talbuha mayangnya ka'annahu rusus syayatin, begitu jeleknya seperti kepala syaitan. Fa'innahum la'akilun, sungguh para orang-orang kafir penduduk neraka akan makan dari tersebut, pohon tersebut. Famali'una minhal butun, sampai kemudian buah itu akan memenuhi perutnya. Tsumma inna lahum 'alaiha lasyauban min hamim, lalu kemudian mereka pun akan mendapatkan minuman namanya lasyaub, yaitu kemudian yang bercampur dengan air yang sangat panas, namanya hamim. Jadi hamim minumannya, lalu kemudian makanannya adalah pohon buah zakum. Naudzubillah. Lebih lanjut Allah jelaskan di surah Ad-Dukhan, inna syajarataz zakum, sungguh pohon zakum itu adalah ta'amul athim, makanannya para pendusta, yaitu orang-orang kafir. Kalmuhl, ia sebagai kotoran minyak, yaqli fil butun, begitu panasnya sampai kemudian mendidih di dalam perut. Naudzubillah. Ya. Kawalil hamim, ia mendidih seperti air yang amat panas. Naudzubillah. Khudhu, sampai Allah katakan khudhu, seret dia ila sawadil jahim, masukkan ke dalam neraka jahanam. Tsumma subbu fawqa ra'sihi min adzabil hamim, lalu tuangkanlah api yang panas di atas kepalanya. Muncul lagi al-hamim. Sampai dikatakan rasakan, innaka antal azizul karim, karena dulu ketika di dunia engkau al-aziz. Kata aziz itu Pak, mohon maaf, itu adalah engkau orang sombong. Engkau merasa orang yang punya kedudukan, tidak mau bersama orang secara umum, selalu mau ditempatkan di tempat khusus. Disebut al-karim, engkau menganggap diri kamu mulia walaupun engkau hina karena kekafiranmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah. Ada juga yang disebut pohon tori, itu juga makanan penduduk neraka. Ini sudah kita sudah sering hafal. Ntar coba kita baca, karena ini sering kita baca sama-sama. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Coba 1, 2, 3. La yusminu wa la yughni min ju'. Laisa lahum ta'am, mereka tidak punya makanan di neraka illa min dhari', kecuali pohon tori. Alhamdulillah, ini sering kita dengarkan di hari Jumat, al-Ghashiyah, al-ataka hadithul ghashiyah. La yusmin, makanan ini sama sekali tidak bikin kemudian orang kemudian lalu yusmin, samin, yaitu kemudian gemuk. Wala yughni min ju', dan sama sekali tidak membuat kemudian lapar hilang. Naudzubillah, karena makan dalam rangka untuk menggemukkan dan makan dalam rangka untuk membuat kita kemudian merasa lepas dari rasa lapar. Tapi kata Allah, makanan itu sama sekali tidak demikian. Ada lagi gislin. Gislin adalah makanan yang terdiri dari nanah bercampur darah yang keluar dari tubuh penduduk neraka. Allah katakan tentang ini, falaisa lahul yawma hahuna hamim. Di dalam neraka ini mereka sama sekali tidak ada temannya sama sekali. Jadi Bapak sekalian, di neraka itu masing-masing sering ada yang cerita gitu. Jangan jawab, di tempat itu kemarin ada yang bunuh diri. Di sana katanya ada yang suka nampak kayak gitu ya. Yang bunuh diri suka penampakan. Bapak sekalian, penampakan secara bahwa itu rohnya orang yang sudah meninggal, apalagi bunuh diri, gak bakalan tampil lagi. Karena apa? Mereka gak ada istilah izin nih mau tampil dulu di bumi menakut-nakuti orang, gak bakalan. Emang izin kan? Ya, di neraka mau apa, di kuburnya lagi disiksa gitu, ada nggak kesempatan izin? Nggak ada. Yang kemudian muncul seolah-olah wajahnya yang menakutkan itu yang bunuh diri atau dan supaya dibunuh dengan sadis, itu adalah
jin atau setan yang berusaha menakut-nakuti orang. Apalagi setan memang punya kemampuan itu. Punya kemampuan itu. Itulah yang menakutkan kita. Bukan sama sekali orang yang rohnya orang yang meninggal nggak bakalan. Roh tidak bisa dipanggil. Inilah kesalahan kita selama ini. Bahwa ada tempat keramat, iya, ada tempat keramat. Tapi bahwa yang bikin keramat itu, misalnya orang yang meninggal karena bunuh diri atau karena dibunuh secara sadis, itu bukan rohnya yang sebenarnya. Tapi jin yang berusaha untuk tampil seperti orang tersebut yang sudah meninggal untuk nakut-nakuti kita. Nah, inilah masalahnya. Ya. Makanya kemudian takut boleh, tapi tidak boleh kemudian Kenapa tempat seperti itu kita diminta membaca Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama. Enggak usah bilang misi-misi, yang pantas minta permisi itu mereka. Ya, kenapa? Karena mereka yang melihat kita. Kita tidak melihat mereka. Mereka ketika menyakiti kita karena mereka merasa terinjak, mereka kemudian itu bukan salah kita. Kenapa dia lewat di tempat, dia harus tinggal di tempat yang kita lewati? Ya. Yang salah itu mereka karena mereka melihat kita. Kalau kita lewat, namanya nggak ngelihat. Ya. Makanya di hadis itu kalau kita ngelihat tuh hadis-hadis Rasul tentang seperti itu, ya kayak tadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya walaupun kita dilarang, jangan nantangin mereka, jangan nantangin. Gue ini hamba Allah, berani nggak? Jangan gitu. Namanya didatangi ya. Orang makhluk lain bisa marah. Tapi kalau kita jalan dengan baik, sudah mentawakal, silakan serahkan. Itu aja prinsip kita. Tapi ya masalahnya kita udah terlanjur kuburan itu tempat setan. Udah dikesankan seperti itu. Makanya disebut kayak begitu. Enak tuh kalau kan berteman, ada temannya kan enak. Walaupun kita disiksa kalau ada temannya itu mungkin lebih enak dibanding sendirian. Kayak nggak ada yang seiring dengan kita. Nah, neraka salah satu bentuknya adalah nggak ada lagi sempat tegur sapa, masing-masing. Beda kemudian penduduk surga. Seperti yang kita sebutkan di sini, semua temannya yang pernah ditemani kemudian beribadah, gara-gara ibadah itu masuk surga, semuanya kemudian saling untung kita dulu begini, untung kita dulu belajar lagi, untung kita dulu kajian, untung kita dulu sholat jamaah, semuanya akan jadi sebuah harmoni yang luar biasa. Apalagi di akhirat untuk penduduk surga, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Rasa untuk saling membenci, hasad sudah hilang karena Allah sudah Tapi di neraka rasa hasad, rasa dengki, rasa benci masih ada. Malah mereka kemudian saling mau nonjok-nonjokan. Gara-gara ente yang ngajak saya begini, jadi nggak ada sama sekali pertemanan. Yang ada adalah saling mau menggebukin kalau bisa. Makanya disebutkan bahwa al-akhillau ba'duhum li ba'din adu ilal muttaqun. Kata Allah, semua teman di akhirat bertengkar sama temannya, kecuali yang kemudian berteman karena takwa kepada Allah. Makanya Rasul mengatakan wala ya'kulu ta'amuka illa tattaqi, supaya kamu banyak berteman dengan orang saleh sehingga makananmu sebaiknya jangan dimakan kecuali orang yang saleh. Usahakan rumahmu sebaiknya begitu temanmu orang-orang bertakwa, orang saleh, sehingga yang sering kunjungan ke rumahmu adalah orang-orang yang saleh. Itu pendapat Rasulullah kayak begitu. Semua pertemanan tidak karena atas nama Allah bermasalah. Makanya dalam Islam menikah karena Allah. Kalau kita lepas satu, mu'ani, murtad, langsung batal pernikahan. Otomatis. Beda kalau istri yang murtad, selama dia masih ahli kitab, dia murtadnya tetap halal. Tapi kalau dia ke agama lain selain ahli kitab, sudah kayak Konghucu dan sebagainya, itu pun sudah tidak halal lagi. Langsung batal. Karena ada syarat tidak terpenuhi, yaitu tidak karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak sekalian, waktu sudah habis. Adapun nanti kemudian minumannya bisa dibaca sendiri. Ada hamim, ada basab, ada sodi. Na'udzubillah, semoga kita aman dari semua itu dan kemudian menjadi hamba Allah yang istiqamah, sehingga kemudian dalam kondisi terbaik kita bertemu Allah insyaallah. Adzanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.